Di awal film kita pun diperlihatkan dengan Becky yang tengah membuat kopi sambil teleponan dengan temannya yang bernama Emily. Anehnya, tiba-tiba Becky merasa pusing hingga menjatuhkan kopinya dan kemudian ia pun terjatuh. Sesaat kemudian datang seseorang yang memekapnya hingga ia pun berpulang ke dunia anime. Lantas setelah itu orang yang mengenakan baju serba hitam itu pun menuangkan berbagai jenis obat-obatan seolah Becky mengalami overdosis. Beberapa hari kemudian seorang gadis cantik bernama Amber tiba di rumah Brian untuk wawancara kerja sebagai seorang neni alias pengasuh cuy. Brian pun membuka pintu dan memintanya untuk segera masuk ke dalam. Di dapur, Amber bertemu dengan istri dari Brian yang bernama Alice. Dan sambil mengobrol mereka pun mulai wawancara. Amber menyebutkan bahwa dia pernah belajar keperawatan di perguruan tinggi, namun ia tak bisa menyelesaikannya karena masalah keuangan. Amber juga memiliki pengalaman sebagai neni, namun ia harus berhenti karena mereka pindah ke tempat lain. Lantas setelah berbincang cukup lama, Alice pun menghampiri putranya yang kala itu tiba-tiba menangis. Ia pun membawanya turun untuk bertemu dengan Amber dan mereka terlihat cukup akrab. Dan tak lama setelah itu Amber pun akhirnya pulang. Malam harinya Alice mengatakan kalau ia sepertinya serak dengan Amber dikarenakan ia punya basic pendidikan yang cukup bagus. Di sisi lain Brian juga setuju dengan Amber, namun ia menegaskan bahwa Alice lah yang menentukan pilihannya. Lantas keesokan harinya mereka pun menghubungi Amber dan mengabarkan bahwa ia diterima bekerja dan bisa mulai masuk pada keesokan harinya. Singkat cerita, keesokan harinya Amber pun datang lebih awal. Ia pun mendapati Brian yang sedang berolahraga di garasi. Brian lantas membawanya ke dalam dan membantu membawakan koper milik Amber. Setibanya di kamar, Amber pun memuji kamarnya yang begitu bagus dan juga rapi. Lalu setelah itu Alice datang dan menunjukkan pada Brian bahwa ia sudah menempatkan beberapa hidden kamera yang tersembunyi di bingkai foto tersebut. Lalu keesokan harinya di galeri seninya, Alice memberitahu temannya yaitu Lori bahwa ia sudah menyewa seorang pengasuh. Lori pun turut senang karena Alice ternyata telah melakukan kelakuan Brian yang mana ternyata dulu dia pernah main serong darinya. Menurutnya dengan adanya Amber menunjukkan bahwa Alice sudah mulai kembali mempercayainya. Sore harinya rumah Brian mengadakan pesta dengan mengundang beberapa rekan kerja mereka. Anehnya ketika Alice sedang berada di dapur, Amber terlihat menatapnya dengan wajah yang agak aneh. Lantas sesaat kemudian Vance, salah satu rekan kerja Brian, bergegas pergi ke toilet. Di sanalah ia pun bertemu dengan Amber dan karena parasnya yang cantik, ia pun sedikit mengganggunya. Namun kala itu Amber justru menjutekinya dan kemudian pergi meninggalkannya. Malam harinya saat pesta telah usai, Alice pun mengambil memori dari hidden kameranya dan menyaksikan rekaman itu dari laptopnya. Ia pun merasa benar-benar beruntung karena Amber bisa akrab dengan Cody putranya. Lalu di tengah malam Amber terbangun dari tidurnya dan ia pun menyaksikan berita di TV mengenai kasus pulangnya Becky ke dunia anime yang sudah 1 bulan namun belum ada perkembangan. Amber ternyata mengenal Becky dan kala itu polisi pun menetapkan bahwa Amber bukannya berpulang karena overdosis namun akibat ulah seseorang. Lantas tiba-tiba Brian datang dan bertanya apa yang ia tonton. Amber mengatakan bahwa banyak kejadian buruk akhir-akhir ini. Lantas ketika Brian akan bergegas, Amber justru menawarinya minum. Brian pun setuju dan pada akhirnya mereka pun jadi berbincang di sofa. Amber bertanya kenapa Brian sering lembur kerja. Brian mengatakan bahwa ia harus memastikan semua pekerjaannya selesai dengan sempurna. Amber kemudian menyinggung soal Vance sahabatnya yang sempat mencoba mendekatinya. Brian pun meminta maaf dan memintanya untuk melupakan kejadian itu karena ia tahu Vance ini emang rada-rada orangnya. Tanpa melakukan apapun, Brian lalu kembali ke kamarnya. Sementara tak lama berselang, Amber justru terlihat menghubungi seseorang yang mau ia temui. Saat itu juga Amber pun berangkat ke sebuah restoran dan menemui Jax yang merupakan sahabat dekatnya. Amber bercerita bahwa ia sangat kesulitan untuk menahan diri agar tak tertarik dengan atasannya sendiri yaitu si Brian.
Jax mengingatkan Amber bahwa ia tak bisa terus-terusan melakukan hal yang sama, dan ini mengisyaratkan bahwa Amber sebelumnya sering melakukan hal tersebut. Namun kala itu Amber justru hanya senyum-senyum sendiri, seakan enggan mendengarkan nasihat dari sang sahabat. Lalu keesokan harinya Catherine, atasan Brian, memberitahunya bahwa ia menunjuk Vance sebagai kepala keuangan perusahaan menggantikan jabatannya Brian. Brian pun saat itu sangat marah karena nggak ada masalah dengan dirinya. Apalagi yang menggantikannya itu adalah Vance, orang yang selalu cari-cari masalah dan nggak jelas banget. Namun meski Brian sudah mengingatkan, Catherine tetap kekeh pada pendiriannya dan tetap memilih si Vance. Karena hal inilah Brian pun pergi ke bar untuk menenangkan diri. Dan lantas setelah beberapa jam menghabiskan waktu di sana, ia pun pulang dalam keadaan yang rada teler. Malam itu ia pun menemukan Amber yang masih terbangun. Dan karena pengaruh minuman pop ice, tanpa sadar Brian pun mendekati Amber. Mereka pun larut dan pada akhirnya malah sampai melaksanakan perpusrengan duniawi. Keesokan harinya di dapur, Amber terang-terangan mendekati Brian. Ia pun menenangkannya dan mengatakan bahwa Alice dan Cody telah pergi. Brian kala itu mengaku menyesal dan meminta maaf pada Amber sambil berjanji bahwa ia tak akan melakukan kesalahan itu lagi. Mendengar hal itu, Amber justru sakit hati. Amber yang merasa terbuang pun lantas mengunci diri di kamarnya sembari menghubungi Jax. Ketika di kantor, Brian melihat kedekatan Vance dan Catherine. Ia pun menduga bahwa Catherine menaikkan jabatannya karena sudah merasakan gurihnya perseneling milik Vance. Namun untungnya ia tak mau berlarut-larut dan kembali mengerjakan tugasnya. Lalu malam harinya terlihat Vance yang tengah menunggu wanita callingan di kamar motel yang disewanya. Lantas seseorang mengetuk pintunya. Vance pun langsung bergegas membukanya dan terlihat ada seorang wanita yang menggunakan wig berwarna pink. Namun tiba-tiba si Vance ini malah dikecrut sampai berpulang ke dunia anime oleh wanita tersebut. Lantas keesokan harinya detektif Bennett dan John tiba di rumah Brian. Mereka meminta pasangan itu untuk datang ke kantor polisi dan menginterogasinya. Di kantor polisi, mereka pun menunjukkan kepada Brian dan Alice sebuah foto seorang wanita yang menggunakan wig berwarna pink. Brian pun melihat gelang yang digunakan wanita itu dan ternyata sangat mirip dengan miliknya si Amber. Namun karena takut dicurigai Alice, Brian pun tak memberitahukannya. Brian mengatakan ia memang masih kesal karena kehilangan jabatannya, namun ia menyangkal akan keterlibatannya dalam kejadian tersebut. Malam harinya ketika di rumah dan Brian sedang menonton TV, Amber mengejutkan Brian dengan duduk di atas monasnya. Brian pun memintanya untuk berhenti. Namun Amber malah mendesaknya bahwa ia akan memberitahukan Alice akan kejadian kemarin. Ia juga tahu kalau Alice masih mengalami masalah kepercayaan karena sebelumnya Brian pernah main serong. Brian yang sedang tak ingin berbicara itu pun akhirnya pergi dan meninggalkan Amber begitu saja. Lalu keesokan harinya Alice mendapatkan telepon dari rekannya mengenai pengerusakan karya-karya seni di galerinya. Mereka pun memanggil polisi untuk menyelidiki kejadian ini, dan polisi berjanji akan menangani kasus ini secepatnya. Malam harinya Alice dan Brian menonton bersama rekaman dari hidden cam yang sebelumnya mereka simpan. Terlihat kalau Amber menelpon seseorang dengan suara yang begitu marah. Akhirnya karena merasa curiga, diam-diam Alice pun mengikuti perginya Amber yang keluar rumah di tengah malam. Dan setelah ditelusur, ternyata ia bertemu dengan Jax kembali. Alice yang menguping pun mendapatkan beberapa fakta. Seperti Amber yang begitu menyukai Brian, bahkan ia juga terang-terangan kepada Jax bahwa ia telah melakukan perpusrengan duniawi bersama si Brian. Alice pun saat itu syok berat. Dan pada keesokan harinya tanpa diduga Alice malah kembali mendatangi rumahnya Jax. Ia pun memperkenalkan diri dan meminta Jax untuk menceritakan latar belakang Amber demi keselamatan keluarganya. Sebelum mengatakan sesuatu, Jax pun meminta Alice untuk merahasiakan identitasnya. Lantas dia pun mulai menceritakan bagaimana keluarga Amber dan masa lalunya yang memang pernah menjadi seorang pelakor dari atasannya yang lalu. Setelah mendengar semuanya, Alice pun pamit undur-undur dan ia berjanji akan merahasiakan semuanya.
Lantas tak lama setelah Alice pergi, di rumah Jax terasa seperti ada orang lain. Dan tiba-tiba seseorang berpakaian serba hitam masuk dan langsung memulangkannya ke dunia anime. Sementara itu Alice menelpon panti dari penyalur tenaga pengasuh. Namun tiba-tiba ia mendengar telepon dari kamar Amber. Ia pun menemukan ponsel si penyalur di kamar Amber. Akhirnya ia pun menghubungi Brian dan mengatakan bahwa Amber adalah seorang kang tipu. Sesaat kemudian Amber tiba di rumah Alice dan mendapati bahwa ponselnya menghilang. Mengetahui bahwa dirinya sudah diketahui, ia pun segera melarikan diri. Sementara itu sesaat kemudian mereka pun mendatangi polisi dan menuduh Amber atas kematian fans serta pengerusakan karya seninya. Polisi kala itu juga ternyata baru mendapatkan info kalau ada seorang wanita bernama Jax yang berpulang ke dunia anime. Dan mendengar hal itu Alice semakin yakin bahwa itu disebabkan oleh Amber pula. Polisi lantas berjanji akan segera melakukan pencarian dan menetapkan Amber sebagai DPO. Lantas beberapa minggu berlalu, Brian yang kala itu akan menanam pohon malah menemukan sebuah kotak perhiasan milik sang istri. Anehnya di sana malah terdapat gelang yang sama dengan miliknya Amber. Gak lama kemudian Alice pun datang dan ternyata plot twist banget cuy. Alice tiba-tiba mengaku bahwa dialah yang sudah memulangkan fans ke dunia anime karena tak terima dengan demosi yang dialami Brian di kantornya. Ia juga merusak karya seninya sendiri dan kematian Jax di rumahnya juga adalah ulahnya. Ia sengaja melakukan semua ini atas nama Brian. Yang lebih parahnya lagi, kejadian di awal film yang menimpa Becky itu ternyata adalah ulahnya Alice pula cuy. Ya, Becky lah yang menyulut semua kejadian ini. Alice awalnya sakit hati karena Brian suaminya hampir dikuasai oleh Becky ART-nya sendiri. Ia benar-benar mencintai Brian dan tak ingin ada seorang pun yang menyakiti ataupun memilikinya selain dari Alice. Alice lantas memberikan dua pilihan. Pilihan pertama, Brian mengaku perihal yang sebenarnya kepada polisi, namun itu akan menghancurkan keluarga mereka. Atau yang kedua, mengikuti rencananya dan tetap hidup bahagia selamanya dengan merahasiakan semua ini. Dan tak perlu didebatkan lagi, Brian pun memilih opsi kedua. Sampai akhirnya beberapa hari berlalu, Brian mendapati sebuah amplop yang ditujukan untuk ia dan Alice. Di dalamnya ada sebuah flash disk, yang mana ketika dibuka ternyata Amber mengiriminya sebuah video. Amber mengaku bahwa ia merupakan sahabat dari Becky. Ia mencurigai Alice sejak awal dan justru kedatangannya di rumah itu adalah untuk mengawasi Alice dan mengumpulkan bukti-bukti dengan menempatkan beberapa hidden cam tanpa sepengetahuan mereka. Alice pun kini memiliki bukti yang sangat kuat untuk dapat menjebloskan mereka, khususnya Alice, ke dalam penjara. Apalagi kini pakaian serba hitam yang digunakannya dalam setiap kejadian juga ada pada Amber, dan itu sudah ia berikan pada polisi lengkap dengan segala DNA-nya. Lantas tak lama setelah itu mereka pun mendengar suara sirine polisi yang mengarah ke rumah mereka. Dan kala itu seakan tak mau melakukan perlawanan, mereka pun hanya diam membisu di dalam rumah.